Sudah saya ke Mbak Ya, Aulia. skip. Ya, skip Mbak Aulia, tinggal share aja. Coba saya buka SSC-nya. Ya. Sudah Bu, kelihatan? Ya, Sudah kelihatan Mbak. Oh iya. Berarti sudah siap dimulai. Tinggal Ya. tunggu Ibu. Kita tunggu. Ibu Mumpuni, Ibu Baria. Iya. Untuk absennya sampun siap nggih? Oh, sudah Absennya saya kemarin kirim sudah sama- saya Halo? Halo? Ya. Kemarin Mbak Aulia kan pakai absen yang aku bikin aja ya Mbak Aulia? Oh, saya sudah buat Bu. Saya sama sudah Ibu buat? Sri. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya. Ada Takut apa-apa. kok nanti. Oke. Halo Ibu Astuti. Oh, Aulia. Halo Ibu. Iya, halo. Apa sudah dimulai? Apa bisa dimulai atau tunggu sebentar lagi? Iya, ini udah jam 7. Hmm. Bagaimana? Sudah siap mau dimulai aja? Bagaimana dengan Ibu Reni? Bagaimana Bu? Dimulai atau tunggu sebentar? Atau bagaimana? Tunggu dimulai deh, Bu. The recording dimulai. started. Oke. Kita mulai saja ya Mbak Aulia. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya, para pejuang sinyal sejati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama belajar dan berdiskusi dalam kegiatan video conference yang diselenggarakan oleh BPJT. Untuk video conference malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Aulia Bella sebagai presenter, kemudian saya, Ibu Astuti sebagai host, dan Ibu Baria Sri Mumpuni sebagai moderator. Tema Vikon malam ini adalah tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Lancarnya Vikon malam hari ini, kami mohon nanti Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu dan nanti bisa dihidupkan kembali pada saat sesi tanya jawab. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya serahkan waktu kepada moderator untuk mengatur jalannya acara video conference pada malam hari ini. Kepada Ibu Baria, kami persilahkan. Monggo Ibu Sri. Terima kasih Bu Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di sore jelang malam hari kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti Vikon melalui FGG yang diadakan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah. Adapun
pada malam hari ini, pada acara Vikon pada malam hari ini, sebagai presenter Ibu Aulia Bella Malinda, Sarjana Pendidikan, sebagai guru SMP Negeri 3 Barombong, Makassar, dan sebagai instruktur adalah Ibu Reni Nurhapsari, SPD MPJ dari SMP Negeri 2 Umbulsari. Sedangkan sebagai moderator saya sendiri, Baria Sri Mumpuni dari SD Negeri 3 Sejati Wonogiri. Tak lupa saya sebutkan juga sebagai host adalah Ibu Astuti Hadirahayu dari SMA Negeri 1 Kroyan. Adapun materi pada malam hari ini adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dalam 1 jam ke depan kita akan mengikuti materi tersebut yang akan disampaikan oleh presenter kita, Ibu Aulia Bella Melinda, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Ibu peserta, mohon mic-nya untuk di-mute dulu supaya kita dapat mengikuti acara pada malam hari ini dengan seksama. Demikian. Kepada Ibu Aulia Bella Melinda, Sarjana Pendidikan, kami serahkan waktu sepenuhnya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Monggo kepada Ibu Aulia, saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, malam ini, saya akan mempresentasikan materi IPA terpadu kelas 8 SMP dengan materi GLB dan GLBB. Jadi, tujuan dari pengembangan media ini yaitu sebagai salah satu materi gerak lurus kelas 8 SMP. Tujuan dari materi GLB dan GLBB sendiri itu yaitu pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus. Tujuan kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis tentang perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan gerak lurus beraturan. Yang keempat yaitu peserta didik dapat menarik kesimpulan mengenai hubungan jarak dan waktu pada gerak lurus beraturan. Tujuan yang kelima yaitu peserta didik dapat menganalisis jarak tempuh benda dengan kecepatan dan waktu tertentu. Materi dari GLB dan GLBB itu terbagi atas yang kedua ada gerak lurus beraturan, yang ketiga ada gerak lurus berubah beraturan, dan yang terakhir yaitu aplikasi dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak itu adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Berdasarkan acuannya, gerak terbagi atas gerak sebenarnya dan gerak semu. Perbedaannya adalah jika gerak sebenarnya itu adalah gerak benda yang ditinjau dari acuan yang diam dan bendanya berubah kedudukan, sedangkan gerak semu itu gerak benda yang sesungguhnya diam tetapi seolah-olah bergerak karena pengamat berada dalam suatu sistem yang bergerak. Aplikasi atau hal yang sering sekali dilihat untuk memberikan gerak berdasarkan acuannya ini yaitu seseorang yang berada di orang yang mengira bahwa orang yang diam di pinggir jalanlah yang bergerak. Sedangkan orang yang diam di pinggir jalan
berpikir mengetahui bahwa mobil itulah yang bergerak. Seperti itu. Di mana letak gerak semuanya? Gerak semuanya adalah orang yang berada di mobil yang mengira bahwa orang yang di tepi jalanlah yang bergerak. Sedangkan gerak sebenarnya adalah apa yang dilihat oleh orang yang berada di tepi jalan. Jadi itulah perbedaan antara gerak berdasarkan titik acuannya. Yang kedua yaitu gerak juga kita ketahui bisa dilihat atau dibedakan berdasarkan pada lintasannya. Ada yang namanya gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Gerak lurus itu adalah gerak yang memiliki lintasan garis lurus. Yang kedua yaitu gerak melingkar. Kita ketahui bahwa gerak melingkar yaitu gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Contohnya adalah gerak melingkar yaitu gerak bumi yang mengelilingi matahari. Gerak selanjutnya berdasarkan lintasannya yaitu gerak parabola. Gerak parabola yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Contohnya yaitu bola yang ditendang atau dilemparkan ke udara. Nah, di dalam gerak itu ada beberapa besaran yang perlu kita ketahui. Pertama yaitu mengenai kedudukan atau posisi. Kedudukan atau posisi itu adalah letak suatu benda terhadap waktu dan acuan tertentu. Ketika suatu benda mengalami perubahan posisi, maka benda tersebut akan dikatakan mengalami. Nah, selain ada juga besaran yang namanya jarak. Nah, jarak di sini adalah besaran skalar menyatakan panjang masa hidup suatu benda pada waktu tertentu. Nah, sedangkan perbedaan adalah besaran vektor yang merupakan perubahan kedudukan benda pada waktu tertentu. Seringkali dalam perhitungan fisika mengenai GLB dan GLBB, kita selalu menyamakan antara jarak dengan perpindahannya. Sebenarnya, jarak adalah keseluruhan dari jarak yang ditempuh atau panjang yang ditempuh oleh seseorang atau benda. Sedangkan perpindahan itu yaitu jarak dari titik akhir dikurang dengan titik awalnya. Jika kita perhatikan animasi di samping, kita lihat jika jarak itu adalah ketempuhan geraknya, sedangkan panjang dari titik akhirnya dikurang dengan titik awalnya. Itulah perbedaan antara perpindahan. Juga ada yang namanya kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dan kelajuan di dalam perhitungan juga kadang disamakan. Padahal yang membedakannya itu kecepatan itu termasuk besaran vektor. Maksudnya dari yaitu besaran yang memiliki nilai dan arahnya juga diperhitungkan. Sedangkan kelajuan jaraknya termasuk besaran dalam nilai tapi tidak memperhatikan arahnya. Kecepatan adalah perpindahan yang dialami benda tersebut. Kelajuan adalah jarak yang dialami benda tiap suatu waktu. Kecepatan perpindahan yang bisa diketahui pada suatu benda pada waktu benda pada saat 5 detik. Begitu juga kelajuan sesaat. Kelajuan sesaat itu berapa kelajuan benda pada 2 detik, pada detik kedua.
Jadi itu maksud dari kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat. Yang terakhir itu ada besaran yang namanya percepatan. Percepatan itu termasuk vektor. Kenapa? Karena dia adalah jadi ini adalah ada 3 buku tentang GLB. Ada kelajuan, jadi kelajuan adalah jarak dibagi waktu, di mana V itu adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon, jarak itu S dengan satuan meter, dan T adalah dalam satuan. Sedangkan kecepatan kita ketahui tadi, kecepatan adalah perpindahan ya. Posisi akhir dikurang dengan posisi awalnya dibagi dengan waktu. Nah, kelajuan dengan kecepatan di sini dia memiliki satuan yang sama, meter per sekon. Jarak dengan perpindahan juga memiliki satuan yang sama, yaitu meter. Lanjut ke yang rumus ketiga, yaitu percepatan. A sama dengan V per percepatan sama dengan kecepatan waktunya, di mana percepatan dilambangkan dengan A bersatuan meter per sekon pangkat 2. Selanjutnya gerak lurus beraturan. Di gerak lurus beraturan, ketika benda bergerak dengan lintasan garis lurus dan dia memiliki kecepatan tetap. Jadi gerak lurus beraturan itu dia benda bergerak dalam lintasan yang lurus, terus dia mempertahankan kecepatannya. Rumusnya itu sama dengan rumus GLB, rumus gerak yang umumnya V sama dengan S per T. Tapi terkadang juga kita ingin tahu berapa jaraknya jika benda sudah bergerak sebelumnya. Makanya biasa di dalam rumus fisika kita dapatkan S sama dengan jarak total sama dengan berapa jarak awalnya dijumlahkan dengan kecepatan dikali dengan waktunya. Seperti itu. Lanjut lagi, bagaimana dengan gerak lurus berubah beraturan? Jadi gerak lurus berubah beraturan jika GLB itu kecepatannya tetap. Kalau GLBB kecepatannya tetap. Kecepatannya dia selalu berubah-ubah. Makanya GLBB itu dibedakan menjadi 2. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Jika GLBB-nya dipercepat, maka nilai percepatannya akan bernilai positif. Sedangkan GLBB diperlambat, maka nilai percepatannya sama dengan negatif. GLBB dipercepat artinya gerak lurus dengan kecepatannya selalu berubah semakin cepat. Sedangkan GLBB diperlambat, itu kecepatannya selalu berubah semakin lambat. Intinya contohnya dari GLBB tercepat yaitu mobil yang awalnya ada diam, kemudian pengemudi menginjak pedal gas sehingga mobilnya bergerak. Jadi benda yang diam kemudian bergerak, maka itulah GLBB dipercepat. Sedangkan GLBB diperlambat, contohnya pada saat kita mengendarai mobil, kemudian kita menekan rem, kelamaan mobil tersebut akan melambat, kemudian akan berhenti. Kalau dari GLBB Nah, rumus. Jadi di dalam gerak lurus itu ada banyak rumus yang membahas tentang gerak lurus. Nah, perbedaan antara GLB dengan GLBB yaitu berada pada kecepatannya. Kecepatan di sini sama dengan berapa perpindahannya dibagi dengan waktunya. Selain itu juga rumus berubah beraturan. Itu berarti berapa kecepatan awalnya akan berbeda dengan kecepatan akhirnya.
Maka dari itu ada 3 rumus yang bisa membahas tentang GLBB. Seperti yang kita lihat di layar, ada VT, berapa kecepatan akhir, itu sama dengan berapa kecepatan awal plus minus. Nah, tanda plus minus di sini menentukan apakah benda tersebut dipercepat atau diperlambat. Jika bendanya bercepat, maka rumusnya akan menggunakan tanda positif. Jika soalnya bendanya diperlambat, maka rumusnya akan bertanda negatif. Seperti itu. Tanda positif dengan negatif ini hanya salah satunya digunakan pada soal dengan ketentuan cepat positif, jika diperlambat itu negatif. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, untuk lebih memudahkan mengetahui antara GLBB dengan GLBB, bisa lihat dari grafiknya. Grafik warna biru di sini adalah grafik GLBB dipercepat. Jadi, jika ada grafik kemudian dibawa ke atas, maka itu adalah grafik GLBB dipercepat. Bendanya akan bergerak dipercepat. Sedangkan jika dalam grafik antara hubungan dengan waktunya itu lurus, maka dia termasuk grafik dari GLB. Sedangkan jika grafik dari GLBB diperlambat. Jadi kita bisa membedakan antara yang mana GLB, yang mana GLBB dipercepat, dan yang mana GLBB diperlambat dengan melihat grafiknya. Itu grafik dipercepat, gerak lurus beraturan, dan lambat. Lanjut lagi. Nah, dalam materi tentang GLB dan GLBB, kita sering mendengar kata ticker timer. Jadi ticker timer di sini merupakan alat di mana kita bisa mengukur kecepatan, apakah dia gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dengan melihat tanda titik-titik yang dibuat oleh ticker timer. Nah, jika kita lihat titik warna ungunya di sini, jika titiknya itu memiliki jarak yang sama, maka dia termasuk dalam GLB, gerak lurus beraturan. Tetapi jika titik-titiknya itu semakin lama semakin jarang, maka dia termasuk GLBB dipercepat. Sedangkan jika semakin lama titik-titiknya semakin mendekat, menyempit, maka dia termasuk GLBB diperlambat. Jadi itu adalah perbedaan ticker timer pada GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Jadi di sini kita bisa lihat pembahasan soal dan contoh soal dan pembahasan tentang GLB dan GLBB. Lanjut, kita masuk dalam mempelajari materi, kita bisa masuk ke evaluasi untuk memperkuat pemahaman kita tentang materi GLB dan GLBB. Soal pertama, seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Yang ditanyakan, berapa kecepatan anak bersepeda tersebut? Nah, seperti kita ketahui, jarak dari kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktunya. Di sini kecepatan tidak menggunakan perpindahan karena dianggap dan jaraknya itu sama, 5 meter. Jadi kita bisa langsung S per T. S-nya adalah 5 meter dan T-nya adalah 0,5 sekon.
Itu berarti kecepatannya jika kita hitung hasilnya 2 meter per sekon. Maka jawabannya adalah A. Lanjut lagi ke soal kedua. Berdasarkan grafik, jadi ada sebuah mobil, dia bergerak cepat, berubah-ubah seperti gambar grafik di bawah. Nah, yang dipertanyakan yaitu di mana mobilnya mengalami peristiwa kelembaman. Apakah dari titik A ke B, B ke C, atau C ke D? Seperti yang kita pelajari tadi, titik garis A ke B itu merupakan contoh dari grafik dari GLBB dipercepat. Sedangkan B ke C itu adalah grafik dari GLBB. Nah, peristiwa kelembaman yaitu peristiwa di mana suatu benda berusaha untuk dari itu sama juga dikatakan bahwa dari nomor 2 ini yang termasuk peristiwa kelembaman adalah B ke C. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal ketiga. Benda yang bergerak lurus berubah beraturan mempunyai, nah, GLBB dia akan memiliki kecepatan tetap, sedangkan GLBB dia memiliki percepatan yang tetap. Jadi, jika kita menjawab jawabannya adalah C, maka jawabannya adalah benar, sesuai dengan perolehan skor yang kita peroleh. Nomor 4. Yang mana dari grafik hubungan antara kecepatan dan waktu yang termasuk gerak lurus cepat beraturan. Jika kita lihat grafik pertama, dia dari 0 ke atas. Berarti dia termasuk GLBB dipercepat. Itu adalah grafik dari GLB atau gerak lurus beraturan. C tidak termasuk dari GLB dan GLBB, sedangkan D itu dia termasuk GLBB diperlambat karena grafiknya itu menurun. Jika grafiknya naik maka dipercepat, menurun dia diperlambat, dan jika dia statis atau lurus maka dia termasuk GLBB. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Lanjut soal nomor 5. Di sini ada ticker timer. Menurut Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta, di sini kita bisa lihat bahwa titik-titik yang terbentuk dari ticker timernya itu dia memiliki jarak yang sama. Seperti yang kita pelajari tadi, jika jaraknya yang sama, berarti dia menunjukkan GLB. Lanjut ke soal nomor 6. Dia bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu 36 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon adalah berapa? Jadi, kita kendaraan itu atau mobil, pasti kita sering ada angka yang berubah sesuai dengan titik kendaraan kita. Kadang 30 km, 40 km per jam. Nah, tetapi dalam kecepatan aturan internasionalnya itu adalah meter per sekon, bukan kilometer per jam. Kilometer per jamnya ini haruslah dikonversi atau diubah menjadi meter per sekon. Caranya gimana? Caranya yaitu 36 kilometer per jam. Tadi gagal, makanya dikali jarak. Kecepatannya adalah 36.006 sama dengan kilometer per jam.
Dalam waktu 10 sekon berarti jaraknya adalah maaf. Berarti jaraknya adalah kecepatan dikali dengan waktunya. 10 sekon dikali dengan 10 meter per sekon sama dengan 100 meter. Lanjut ke soal nomor 7. Mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 2 sekon. Lalu dia mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Maka berapa kelajuan mobil tersebut? Nah, kita akan cari berapa kecepatannya. Pertama, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jika kita konversi dia menjadi satuan internasionalnya meter per sekon, 72 dibagi 36 sama dengan 2, berarti 20 meter per sekon. Dengan waktu 2 sekon dan mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka kelajuannya sama dengan 24 meter per sekon. Kita bisa gunakan rumus GLBB. Kenapa kita pakai rumus GLBB? Karena dia mengalami perubahan sama kecepatan Absen jangan lupa ya. setelah 2 sekon. Berarti jawabannya adalah 24 km. Soal nomor 8. Di nomor 8 itu yang mana contoh penerapan dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat? Apakah mobil yang semula diam kemudian bergerak, atau mobil yang bergerak pada kecepatan yang sama, atau mobil yang melaju pada arena balapan, atau mobil yang bergerak kemudian pengemudi menginjak rem? Di kata kunci dari soal ini yaitu gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi semakin lama maka benda tersebut itu akan berhenti atau semakin lambat. Jika kita pilih bagian A, mobil yang semula diam kemudian bergerak, berarti logikanya dari diam kemudian bergerak dari 0 meter per sekon dari kecepatan 0 berubah menjadi, berarti dia tidak termasuk dari GLBB diperlambat. Sedangkan jika kita pilih opsi B, mobil bergerak pada kecepatan yang sama. Jika memiliki kecepatan yang sama, berarti dia tidak diperlambat ataupun dipercepat. Dia termasuk GLB. Berarti jawaban B juga bukan. Lanjut lagi ketika kita pilih opsi C. Mobil yang melaju pada arena balapan. Kita ketahui pada saat mobil berada di arena balapan, maka mobil tersebut akan mengalami percepatan. Nah, lanjut lagi bagian D. Mobil yang bergerak, kemudian pengemudi menginjak rem. Nah, ketika kita mengemudikan kemudian menginjak rem, pasti lama-kelamaan mobil tersebut akan semakin lambat lalu berhenti. Berarti jawaban yang tepat adalah delta. Lanjut ke soal nomor 9. Gerak berikut yang termasuk gerak berdasarkan acuannya. Yang mana gerak di sini yang berdasarkan titik acuannya. Gerak lurus, gerak melingkar, gerak semu, atau gerak parabola. Jika kita jawab gerak lurus, nah, gerak lurus artinya kita mengacu pada lintasannya yang lurus. Jika kita pilih gerak melingkar, berarti acuannya adalah lintasan yang melingkar. Jika kita pilih parabola, gerak parabola, maka kita mengacu pada lintasannya yang berbentuk parabola. Berarti jawaban yang tepat dari soal nomor 9 tadi adalah gerak semu. Nomor 10, nomor terakhir, yaitu perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Apa perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan itu? Jika kita pilih opsi A, kelajuan dia memiliki besaran vektor. Bukan. Jadi itu kurang tepat. Kenapa? Karena kelajuan itu dia tidak memperhatikan arahnya.
berarti dia bukan besaran vektor, tetapi besaran skalar. Sedangkan kecepatan dia memperhatikan arahnya, maka dia termasuk besaran vektor. Jadi, kalau kita pilih opsi A, maka jawabannya itu terbalik. Gitu. Lanjut lagi ke opsi B. Kelajuan itu sama dengan jaraknya dibagi dengan waktunya. Nah, sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Kalau kita ingat-ingat kembali, rumus dengan kelajuan dengan kecepatan, kelajuan S per T, kecepatan X per T. S adalah jalan. Tuh. Jika kita pilih jawaban C, kelajuan adalah perpindahan dibagi waktu, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, ini terbalik. Itu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah B. Nah, setelah menyelesaikan evaluasinya tentang materi GLB dengan GLBB dengan skor 90. Setelah kita bahas, kita jawab soal evaluasi, jika kita ingin mengulang materi, maka kita bisa mengulang materinya. Nah, mungkin demikian presentasi saya mengenai materi GLB dengan GLBB. Dengan profil pengembang, nama saya Aulia Bella Malinda. Saya dari instansi SMP Negeri 3 Barombong, dari grup Dikdar 1 di Ponegoro. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada presenter kita, yaitu Ibu Aulia Bella Malinda, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 3 Barombong, Makassar. Dengan tema materi kita adalah GLB dan GLBB. Kepada peserta Vicon pada malam hari ini, jika ada pertanyaan, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Aulia Bella Malinda, Sarjana Pendidikan. Mari Bapak Ibu, silahkan yang akan mengajukan pertanyaan melalui chat atau langsung kepada beliau, Ibu Aulia Bella Malinda, Sarjana Pendidikan. Tentu saja kepada Bapak Ibu peserta Vicon pada malam hari ini, pertanyaan-pertanyaan yaitu seputar materi yang disampaikan beliau, Ibu Aulia Bella Malinda, Sarjana Pendidikan. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta yang akan mengajukan pertanyaan. Halo Bapak Ibu, adakah yang mengajukan pertanyaan? Oke, di sini ada pertanyaan dari Ibu Reni Hapsari. Saya bacakan pertanyaan beliau, yaitu bagaimana cara untuk memudahkan siswa membedakan kecepatan dan kelajuan? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Ibu Aulia Bella Malinda, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan pertama. Baik, sebenarnya kadang banyak sekali kejadian di mana seseorang atau peserta didik itu dia tidak bisa membedakan yang mana soal tadi jarak dengan kelajuannya, Bu. Apa tadi soalnya, Bu? Oke, saya ulang ya, Bu Aulia. Pertanyaannya,
bagaimana cara untuk memudahkan siswa membedakan kecepatan dan kelajuan? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Kelajuan dengan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita berjalan saja tanpa memerlukan apakah kita ke arah timur, ke arah utara, ke arah barat, atau ke selatan, ke kiri ataupun ke kanan, maka itu adalah kelajuan kita. Tapi, jika kita bergerak, kemudian ingin mengukur berapa kecepatannya, lalu memperhatikan, kita bergerak ke kanan, kita bergerak ke kiri, kita bergerak ke utara, ke selatan, ke barat, ataupun ke timur, maka itu adalah kecepatan. Jadi, secara singkatnya, jika kita ingin membedakan yang mana kecepatan, yang mana kelajuannya, itu hanya dengan arahnya saja. Nah, terkadang juga dalam fisika matematikanya, jika kita bergerak, misalnya dari diam, kemudian dari satu titik, kemudian kita bergerak ke titik selanjutnya, maka itu adalah jarak. Kemudian, jika kita bergerak hanya satu arah saja, maka itu juga adalah perpindahan kita. Tapi jika kita pertama dulu, misalnya kita bergerak ke kanan, terus kita bergerak lagi ke kiri, kita bergerak misalnya kita ke, kadang soalnya seperti ini, seorang peserta didik bergerak ke arah timur, kemudian dia bergerak ke utara lagi. Nah, di sini jika ada soal seperti itu, maka kecepatan dengan kelajuannya akan berbeda. Kenapa? Karena jika kita menghitung berapa kecepatannya, berarti dari posisi awalnya ke arah timur misalnya, ke arah akhirnya. Jadi secara singkatnya, untuk agar peserta didik dapat membedakannya, langsung saja ke arahnya. Apakah kita bergerak ini dalam memperhatikan arah atau tidak? Itu saja secara singkatnya. Demikian Ibu Reni, jawaban pertanyaan Ibu Reni Nurhapsari telah dijawab oleh beliau Ibu Aulia Bella Malinda. Kepada Bapak Ibu yang lain, kalau akan mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang mic-nya masih aktif, kepada Bapak Ahmad Yani, kepada Bapak Dwi Sudarto, ini mic-nya masih aktif, mohon dimatikan biar jika Ibu Aulia Bella Malinda memberikan materi dapat kita tangkap dengan jelas. Kepada Bapak Ibu peserta Pikon pada malam hari ini, silakan untuk mengajukan pertanyaan sebelum waktu kita tutup. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Pak Aris Budianto. Ya. Oke, monggo Pak Aris. Bu Aulia. Ya. Menarik sekali materi yang disampaikan kaitannya dengan gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, ya. Ada permasalahan jika GLB atau GLBB-nya itu yang pertama adalah di lintasan horizontal, ya. Kemudian yang kedua adalah di lintasan vertikal. Nah, itu nanti hasil perhitungannya itu ada apa istilah pengaruh-pengaruh hasil dari antara horizontal maupun yang vertikal nggak kira-kira? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya.
Pak, sebenarnya ini dia akan GLBB, dan GLBB itu akan dibahas lebih lanjut lagi ke SMA. Tapi kita bisa juga jawab di sini. Gerak pada saat jika kita menghitung GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu dalam lintasan horizontal maupun vertikal itu ada pengaruhnya pada percepatannya. Jika GLBB-nya, jika geraknya itu dalam keadaan horizontal, maka percepatan yang digunakan adalah percepatan bendanya bergerak. Nah, sedangkan jika bendanya bergerak secara vertikal, berarti kan dia akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Maka dari itu, bukan percepatan bendanya lagi di sini, tetapi percepatan gravitasinya. Ya, jadi di dalam GLBB itu, dalam gerak itu, vertikal dengan horizontalnya itu yang membedakan adalah percepatannya. Vertikal dia menggunakan percepatan gravitasi, sedangkan lintasan horizontal dia menggunakan kecepatan gerak bendanya. Seperti itu, Bapak. Iya, terima kasih. Terima kasih juga. Demikian Bapak Aris ya, keterangan atau penjelasan dari Ibu Aulia. Mari Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Mari Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu. Mungkin Pak Ahmad Yani. Mari Bapak Ibu yang lainnya. Atau Boleh nambah kepada... lagi pertanyaan, Bu? Oh iya, monggo Pak. Iya. Saya termasuk sedang yang belajar IPA atau fisika ini. Gini, kalau di pembelajaran khususnya ini GLB, GLBB yang untuk anak SMP ya, SMP itu aspek penekanannya ini aspek lebih cenderung ke fisis. Fisis itu artinya pemahaman secara ilmu fisikanya ya, atau lebih menekankan pada aspek matematis, artinya perhitungan permasalahan-permasalahan yang lebih pada ke pemecahan dengan menggunakan rumus-rumus. Jadi pertanyaan saya ulangi, kalau untuk GLB atau GLBB untuk siswa SMP itu lebih pada aspek fisis atau aspek matematis yang di penekanannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi jika masih berada dalam jenjang SMP atau MTS itu, pembelajaran GLB dengan GLBB-nya itu awal atau memperkenalkan yang mana sebenarnya itu GLB. Itu kan kepada bagaimana cara memecahkan soal GLB seperti itu. Tetapi berdasarkan kurikulum yang 2013 yang versi terbarunya ini di tingkat SMP juga sudah diperkenalkan bagaimana caranya mengerjakan soal-soal tentang GLB dan GLBB. Tapi masih dalam kulitnya saya, masih awal-awalnya pengenalannya saja. Nanti di tingkat SMA, lalu lebih luas lagi pemahaman tentang GLB dengan GLBB-nya. Termasuk juga yang masalah gerak horizontal dengan vertikal. Nah, itu diperkenalkan lebih luasnya lagi di materi SMA. Jadi SMP itu dia cuman berdasarkan buku
terus kurikulum dia itu cuma cukup saja tahu horizontalnya saja kayak gitu. GLBB itu beda, kecepatannya antara awalan dengan akhirnya itu berbeda. Hanya itu saja Pak yang kalau SMP. Iya, terima kasih. Nah, demikian kepada Bapak Aris, semoga puas dengan jawaban Ibu Aulia Bella Malinda. Kepada Ibu Aulia Bella Malinda, ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Yani. Pertanyaannya demikian, mengapa disebut gerak tidak beraturan? Demikian Bu Aulia. Ini pertanyaan dari Bapak Ahmad Yani. Monggo kepada Ibu Aulia, saya persilahkan. Iya Bu. Untuk menjelaskannya. Terima kasih Bu. Gerak tidak beraturan. Kita ketahui pasti gerak tidak beraturan artinya misalnya dia dulu kecepatannya 5 meter per sekon kuadrat, 5 meter per sekon, kemudian berubah menjadi lambat kembali, terus dipercepat kembali, itu namanya gerak tidak beraturan. Di mana kecepatannya itu tidak teratur antara awal, pertengahan, dengan akhir. Sedangkan jika kita mengatakan gerak lurus berubah beraturan, maka perubahannya itu teratur dari misalnya dari dipercepat kemudian diperlambat dengan apa ya? Bagaimana? Gerak lurus berubah beraturan itu dia perubahannya itu teratur. Misalnya diperlambat, maka lama-kelamaan akan berkurang kecepatannya. Tapi jika bukan, misalnya kita anggap gerak tidak beraturan, maka misalnya langsung berhenti langsung di nol. Seperti itu. Dalam misalnya kecepatannya pertama 5 meter per sekon, tiba-tiba langsung nol. Dia tidak mengalami kayak proses seperti itu. Perubahannya tidak teratur. Misalnya dari 5, kemudian 4, 3, 2, kemudian 1. Itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Tapi kalau kita anggap gerak tidak beraturan, berarti langsung tiba-tiba 3, langsung 7. Misalnya, langsung 9. Itu tidak teratur. Loncatan, bisa saya anggap sebagai loncatan kecepatannya itu. Gitu Pak. Demikian Bapak Ahmad Yani. Oh ya, ini ada dari Bapak Ahmad Yani lagi kepada Ibu Aulia. Kalau dalam kehidupan kalau dalam kehidupan sehari-hari, apa contoh konkret yang sering kita temui? Begitu Bu Aulia. Tentang apa ini Bu? GLBB dipercepat atau diperlambat? Ini pertanyaannya cuma begitu Bu. Coba Bapak Ahmad Yani bisa ini. Oh, dua-duanya Bu, maksudnya Bapak Ahmad Yani begini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, apa contoh konkretnya yang sering kita temui? Contoh konkret dari dua-duanya, maksudnya mungkin dari GLB juga dari GLBB, demikian Bu. Oh iya, bisa Bu. Sebenarnya ada satu peristiwa yang bisa menjelaskan ketiga-tiganya dan saya yakin Ibu pasti selalu merasakannya. Pada saat yang paling dasar atau yang paling mudah untuk kita ketahui pada saat mengendarai. Ya kan? Pada saat mengendarai, jika kita ingin dalam keadaan santai mengendarai, maka kita coba perhatikan speedometernya, itu pasti kecepatannya itu tetap misalnya 40 meter per sekon. Nah, misalnya dari kota A ke kota B, ternyata kita mengendarai dengan santai dan kecepatannya itu tetap sama 40 meter per sekon. Nah, itu berarti itu adalah peristiwa dari GLB, gerak lurus beraturan. Nah, sedangkan pada saat misalnya kita terburu-buru untuk pergi ke kantor, maka pasti kendaraan kita akan tancap gas gitu. Nah, itu berarti kecepatannya itu kita dipercepat. Nah, itu adalah contoh dari GLBB dipercepat. Sedangkan pada saat misalnya kita sudah sampai ke tujuan, maka kita pasti akan melambat. Tidak mungkin
pada misalnya kecepatan 40 meter per sekund langsung tiba-tiba 0. Ya kan? Tidak mungkin. Makanya pasti kita akan mengerem sedikit demi sedikit, kemudian akan berhenti. Jadi jika kita ingin lihat contoh konkretnya dari GLB dengan GLBB itu pada saat mengendarai. Pada saat kita balapan misalnya kita percepat mengendarainya, kita percepat kendaraan kita, GLBB dipercepat. Kita ingin santai, kecepatannya tetap, berarti GLB. Jika kita ingin berhenti, maka pasti kita akan melambat. GLBB diperlambat. Seperti itu Bapak. Iya, demikian Bapak Ahmad Yani. Oh ya, ini Bu Aulia. Ada ucapan terima kasih dari Bapak Ahmad Yani. Artinya penjelasan dari Ibu Aulia Bella Malinda bisa diterima dengan jelas. Mari Bapak Ibu yang ada pertanyaan kembali. Masih ada waktu 4 menit kita dalam beacon ini. Masih ada yang akan bertanya? Bapak Ibu? Jika tidak ada, waktu 3 menit ke depan, saya sebagai presenter, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aulia Bella Malinda, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 3 Barombong, Makassar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Nurhapsari sebagai instruktur kita pada malam hari ini. Dan saya sendiri, Maria Sri Mumpuni, sebagai moderator dari SD Negeri 3 Sejati, Wonogiri, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kepada beliau presenter kita dan instruktur kita, serta kepada Bapak Ibu peserta pada malam hari ini. Saya tidak lupa sebagai manusia banyak salah, banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas pada malam hari ini. Saya ucapkan mohon maaf segala salah dan khilaf, dan waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada host kita, Ibu Astuti Hadirahayu dari SMP Negeri 1 Kroya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Astuti. Ya, terima kasih Ibu Maria Sri Mumpuni yang sudah memandu jalannya beacon malam hari ini. Sebelum saya menutup beacon malam hari ini, sedikit terlupa mungkin Ibu Sri Mumpuni untuk kesimpulan dari Ibu Aulia Bella. Mungkin Ibu Aulia Bella menyimpulkan oke. Oh iya, mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Ibu instruktur, Ibu Reni juga mohon maaf, saya khilaf pada sebelum penutup beacon kita malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Aulia Bella, saya persilahkan untuk memberikan Kesimpulan dari materi pada beacon malam hari ini. Kepada Ibu Aulia, saya persilahkan. Makasih Bu. Jadi Mohon maaf. Kesimpulan dari presentasi kita yaitu tentang GLB dan GLBB ini, ternyata kita dapat kesimpulkan bahwa gerak lurus itu ternyata dapat dibedakan menjadi beraturan dengan berubah beraturan. Proses perlambatan dan percepatan dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita bahas di dalam materi gerak lurus dalam pembahasan GLB dengan GLBB.
Mungkin demikian itu. Jadi itu kesimpulan saya bahwa gerak lurus itu terbagi atas gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Ibu Aulia Bella Malinda. Dan terima kasih juga kepada Ibu Astuti. Kepada Ibu Reni, kalau masih ada tambahan, saya persilahkan Ibu Reni. Halo Ibu Reni. Mungkin bisa saya tutup apa ya Ibu Mumpuni? Oh ya, kalau begitu saya kembalikan kepada host kita Ibu Astuti Hadirahayu. Silakan Ibu Astuti. Oke. Terima kasih Ibu Baria Sri Mumpuni SPD. Demikian Bapak Ibu hebat semuanya, para pejuang sinyal sejati. Kita telah bersama-sama berdiskusi, belajar bersama dengan Ibu Bella Aulia tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dan ternyata secara tidak kita sadari, kita sudah sering kali mempraktekkan atau mengaplikasikan materi yang disampaikan Ibu Aulia Bella tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya sendiri juga sering mempraktekkan, bahkan hampir setiap hari mempraktekannya, terutama yang gerak lurus berubah beraturan, percepatan. Kalau berangkat ke sekolah dengan terburu-buru itu kata Bu Aulia Bella tadi, ya dipercepat, kemudian diperlambat, kemudian setiap hari, pokoknya setiap hari kita melaksanakan atau melakukan gerak lurus beraturan maupun yang gerak lurus berubah beraturan, baik yang dipercepat maupun yang tidak. Bapak Ibu hebat semuanya. Mudah-mudahan materi pada malam hari ini bisa menambah wawasan kepada kita, sehingga menambah ilmu dan bisa kita praktekkan, bisa kita sampaikan kepada seluruh orang yang ada di sekeliling kita, sehingga bisa memanfaatkan dan memahami tentang gerak-gerak yang sudah dijelaskan oleh Ibu Aulia Bella. Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya, dengan selesainya Ibu Aulia menjelaskan presentasinya, berakhir pula acara video conference malam hari ini. Saya sebagai host, Ibu Mumpuni sebagai moderator, dan Ibu Aulia sebagai presenter. Tak lupa Ibu Reni Nurhapsari sebagai instruktur dari grup Diponegoro, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dan mengikuti acara ini sampai selesai. Demikian Bapak Ibu hebat semuanya, marilah kita bersama-sama menutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.